Halo semuanya, kembali lagi. Halo semuanya, kembali lagi di Halo semuanya, kembali lagi di Biril Podcast. 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi di Biril Podcast. Biril. Jadi balik lagi bersama gue Mizan Rifanka sebagai host dari Biril Podcast. Tapi di episode kali ini gue lagi nggak ditemenin sih sama Karana. Gue nggak tahu tuh orang kemana sih Karana. Wah kemana nih Karana. Cuma di episode kali ini gue ditemenin sama tamu yang nggak begitu spesial. Kalau dibilang spesial kayak tamu kehormatan juga biasa aja. Bukan kayak yang bener-bener spesial banget lah. Tapi tamu kita kali ini bakal nge-share banyak pengalaman nih ke kita tentang pengalaman dia di kampus. Karena dia dibandingin gue ya, meskipun ya spoiler dikit, jadi tamu kita ini nih angkatan bawah, meskipun dia itu angkatan bawah, cuma pengalaman dia berkuliah secara onsite itu tuh lebih banyak dibandingin gue. Dan juga dia itu katanya punya channel lebih banyak buat ke orang-orang di luar kampus sih. Kayak kenalan dia di forum himpunan seluruh Indonesia, dia kenal. Dengan bem-bem di luar sana dia kenal. Tamu kita kali ini langsung aja kali kita kenalin ya. Ini dia tamu kita hari ini, Jeng. Terima kasih yang tuan rumah udah menerima saya. Walaupun sambutannya tadi nggak enak. Bercanda. Masih enak. Bercanda. Itu masih mending loh. Karena nanti ke depan bakal lebih parah ini perkenalan diri tentang diri lu. Oh, iya. Ya udah lo kenalan diri lu dulu. Gua Fadel, nama panjangnya Ahmad Fadel Prismawan S. S-nya itu gak boleh tahu deh. Super. Ya super. Karena anaknya emang super kuat. Anaknya super kuat, super aktif. Iya super aktif. Oh lu binusian angkatan? 25. Angkatan B25. 2025 berarti sekarang lu udah di semester 3 ya? Berarti lu sekarang semester 3. Ya. Udah berarti beda. Berarti beda kita cuma setahun doang sih sebenarnya. Cuma kenapa orang-orang tuh pada ngomong, karena kan di sini kan gue juga dikasih tahu ya buat tamunya itu lu bukan atas pilihan gue sendiri ya. Kalau masa pilihan gue dari sekian banyak anak binus yang berprestasi, masa gue milih lu juga sih? Kayak banyak gak sih yang lebih baik dari ini? Oh gitu. Oh enggak, yakin. Canda sayang. Kan aku one of the best. Oh iya. Aduh. Terus kenapa kata orang-orang kayak pengalaman lu itu di kampus itu lebih banyak dari gue? Emangnya lu udah kuliah onsite dari kapan sih, Del? Jujur gue udah kuliah onsite tuh dari semester 1. Kok dari semester 1? Iya. Kan di semester 1 tuh kita ada disuruh pilih kan mau onsite atau online. Tapi untuk batas kota onsite-nya tuh terbatas. Dan gue tuh kebetulan dapet. Oh, lu dapat gilirannya di situ. Jadi gue tuh mulai ngampus tuh setelah UTS semester 1. Setelah UTS berarti gue masih di semester 3 lah ya. Gue masih di semester 3. Masih kayak gue sekarang. Ya. Lu udah ngalamin bener-bener banyak dong cerita-cerita di kampus yang istilahnya lebih gak tahu sih. Kalau gue ngerasa karena gue emang masih tim online ya sampai sekarang ya. Nggak kayak lu yang gue lihat-lihat sangat suka banget bersosialisasi dengan orang lain, sangat suka banget berkegiatan kayak gitu. Berarti lu emang bener-bener aktif dong anaknya, lu ngerasa? Kalau kata orang-orang sih gitu ya. Kalau kata-kata. Iya. Nah, dari keaktifan lu nih, coba sebutin kegiatan apa aja yang udah lu ikutin nih selama di kampus ini. Waduh. Semester 1 sih gue kurang aktif ya. Semester 1. Nah, gue tuh kayak semester 1 cuman kupu-kupu, kuliah pulang kayak kampus, kampus kosan. Karena belum terlalu kenal banyak orang juga mungkin. Karena gue kan juga perantau nih dari Makassar. Oh, lo ngerantau. Iya. Sabar. Mohon maaf saya tidak ada penghinaan atau apa-apa. Makassar di pulau mana? Gue nggak jujur. Nggak jujur. Gue secara geografi gue bahkan nggak tahu. Gue baru tahu kayak Semarang itu ada di Pulau Jawa tuh kayak kelas 3 gitu. Wow, Mizan. Semarang Pulau Jawa kan? Ya. Oh iya benar. Jawab apa coba? Jawab apa? Gue nggak mau nanti bisa berbahaya ya. Gue emang secara geografi kurang. Makassar tuh di pulau apa? Sulawesi Selatan. Iya. Berarti di atas Pulau Jawa dong kalau secara peta. Iya. Iya dong. Karena emang Pulau Jawa paling bawah sih posisi di petanya kayak gitu kan tuh. Oke, lo ngerantau dari Makassar. Ya. Bareng sama keluarga ke sini? Enggak, sendiri. Ya. Emang anak-anak perantau kayak gini nih. Yoi. Lu berarti udah strong banget ya secara mental. Ya insya Allah ya. Yaudah kita balik lagi. Kegiatan apa aja yang udah lu jalanin dari tadi? Paling cuman himpunan sih yang paling sibuk.
Oh iya. Kita satu himpunan, bro. Iya. Himpunan paling keren di Binus apa sih namanya? Nunggunya. Himhibinus dong. Himhibinus. Tas Yo, anak ini. Emang buat kalian ya, terutama anak-anak HI, karena emang cuma yang bisa masuk setahu sih cuma anak-anak HI doang kan ya. himpunan Iya. HI. Himpunan HI. Kalau kalian pengen kayak jadi di kuliah tuh jadi anak-anak keren, anak-anak aktif berkegiatan, anak-anak yang dikenal sama semua hampir seluruh orang di kampus bahkan dosen-dosennya, join mana Del? Himhibinus University. Wih, cocok sih. Apalagi dikit lagi kita bakal ngebuka buat angkatan B26. Ya. B26 kita bakal ngebuka juga. Open recruitment. Nah, terus divisi yang paling keren sekarang apa? Research, Knowledge and Innovation. Knowledge and Innovation, divisi Knowledge dan Innovation. Mau ngejilat tapi salah. Mau ngejilat cuma ingatannya buruk. Mau gimana ya? Aduh. Divisi Knowledge dan Innovation. Jadi terutama buat kalian nanti anak-anak B26, kalau misalkan kalian pengen join proker-proker keren kayak ngadain acara-acara keren kayak Beer Fest ya nanti yang bakal diadain di bulan Desember. Di bulan Desember, atau enggak kalian pengen bikin podcast-podcast kayak gini atau konten-konten lainnya kayak gitu, itu joinnya di divisi Knowledge and Innovation. Udah jelas. Terus selama lu di himpunan nih, kalau misalkan kita ngebahas soal gue ya, semua orang udah tau lah kayak gue tuh anaknya aktif banget, gue inovatif dan juga tolak apatis banget kan. Semua orang tahu itulah tentang gue. Cuma kalau tentang lu nih, kan kita belum tahu ya. Coba boleh dong lo jelasin tentang diri lo dulu. Gimana nih selama di HIMHI udah ngapain aja? Kalau selama di HIMHI tuh gue udah mulai dari pertama kali gue masuk jadi aktivis dulu ya. Iya boleh. Gue udah pernah dipercayain jadi korlap sama kadif gue di Korlap tuh apa? koordinator lapangan sekalian koordinator acara. Oke. Tuh tanggung jawabnya udah gede lah ya buat yang baru mulai. Ya. Itu di program kerja webinar G20 Presidensi Indonesia di G20 itu. Waduh. Ya. Cukup berat. Emang berat. Cukup berat. Terus apalagi ya Tan? Habis itu gue waktu di himpunan tuh pernah ikut PSNM HII 34 di Bandung. Sabar. PSNM HI. PSNM HI itu apa ya? Jadi PSNM HI itu Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia. Oh, itu bagian yang kata dari FKM HII. FKM HII. Ya. FKM HII apa deh itu? FKM HII itu Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia. Oh iya, FKM HII kayak gitu. Oh, ya. Itu jadi kayak seluruh himpunan, seluruh HIMHI di Indonesia itu pada ngumpul gitu ya. Seluruh himpunan HI di Indonesia. Wah, kayak kenalan kan banyak. Ntar kalau bisa kapan-kapan undang juga dong ke sini. Boleh dong. Aman, siap. Undang. Nanti kita bakal ngobrolin juga tentang itu bareng FKMHI. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe biar terus tahu nih apa nih kedepannya bakal hadir di sini. Iya, update dari podcast kita. Iya. Apalagi Del selain itu. Terus ya PSNM itu gue ikut SDC Short Diplomatic Course. SDC Short. Kenapa banyak banget hal-hal tentang HI yang gue nggak ngerti sih? Ini gue yang ketinggalan apa yang lu terlalu maju nih? Mohon maaf. Itu tuh kayak MUN. Apa? Model United Nation, tahu kan? Model United Nation tuh yang kayak kita pura-pura jadi diplomat kayak jadi PBB. Iya, cosplay PBB gitu kan. Tapi bukan wibu. Gue gak ada masalah dengan wibu. Gue sedang menjauhi segala macam jenis masalah ya. Jadi tolong saya nggak ikut-ikutan. Ini Fadel sendiri. Boleh muka gue di out frame? Parah. Oke, terus apa lagi? Gue jadi FLFP. FLFP. Oh, FLFP gue juga jadi FLFP. Tos dulu. FLFP geng, oke. Jadi buat teman-teman kemarin kan udah sempat aku jelasin juga ya di episode-episode sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton bisa tonton dulu episode-episode sebelumnya. Jadi FLFP itu tuh simpelnya kita itu jadi pembimbing mahasiswa baru. Kayak kita tuh mentorin mereka selama 1 tahun pertama mereka. Jadi kalau di BINUS kalau kalian mahasiswa baru nih nggak cuma ditemenin di awal-awal doang kayak gitu. Kayak mungkin di beberapa kampus cuma ditemenin kayak pas lagi di 3 bulan pertama itu juga ada kayak ospek segala macam. Sedangkan kalau di BINUS kalian punya masalah apapun, kalian punya permasalahan tentang perkuliahan atau permasalahan pribadi atau pengen curhat-curhat doang gitu atau ngerasa kayak susah nih nyari teman di ini, kalian bisa konsultasi, kalian bisa cerita-cerita semuanya ke FLFP kalian. Kita juga bisa jadi temen buat mereka. Kita kan bestie banget gak sih? Kayak gak ada sekat di antara kita semua. Gak ada sekat kayak kekeluargaannya di himpunan tuh. Bukan cuma di himpunan, di HI BINUS. Iya, di jurusan HI BINUS tuh udah bener-bener
melekat banget Yoi, lah, parah ya. heeh. Oke, abis itu kegiatan apa lagi? Itu jadi koordinator acara di Birfest. Koordinator acara. Oh, berarti ini buat kedepannya. Ini ada buat acara. kedepannya. Ya, kedepannya. Oh, jadi Sekarang udah mulai kerja sih. sekarang udah mulai kerja. Iya. Sekarang udah mulai kerja di Beerfest tahun ini. Iya. Beerfest. Maksud lu Beerfest yang keren banget itu? Amin, amin ya Allah. Oke, jadi lu udah bener-bener nyiapin acara yang gue denger-dengar sih pengen ngundang artis-artis ternama sih ya. Jangan tambah beban saya dong. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau pengen nonton Beerfest ya, nanti bakal ada Gun N' Roses dan juga Queen ya di sini. Waduh, Freddie Mercury hidup lagi. Emangnya kalau misalkan di Beerfest nih ya, sebagai anggap aja gue masih kayak bukan anak himpunan nih, gue pengen tahu nih, gue kayak mungkin mahasiswa HI biasa atau mahasiswa binus biasa gitu yang nggak ikut kegiatan. Gue pengen tahu dong kalau di Beerfest tuh sebenarnya ada apa aja sih? Jadi Beerfest tuh kayak annual event dari jurusan HI Binus. Oke. Nah, isinya tuh ada beberapa mata acara dan lomba yang menarik dong. Oke, Iya. ya. Heeh. Kegiatan tuh lombanya tuh lomba apa aja? Ya lomba-lomba yang berhubungan dengan akademik lah, yang gitu itulah. Oke. Ya. Gue ngerti. Oke, jadi kegiatan emang udah bener-bener kegiatan tahunan yang udah turun temurun gitu ya. Iya. Dan setahu gue sih dari pas lagi tahun lalu tuh Beerfest ada juga, cuma dikarenakan masih kita dalam keadaan pandemi kayak gitu, jadi kita nggak bisa secara offline kan, secara onsite kan. Ya. Nah, kalau misalkan yang tahun ini nih, ini insya Allah bakal onsite. Bakal onsite atau gimana? Insya Allah kalau dapat persetujuan dari Tuhan. Dari Tuhan Ya, yang kita Maha berdoa. Kuasa. Iya, kita berdoa bersama aja. Kita berdoa Diberikan kemudahan untuk kedepannya. Oke, Iya. semoga kedepannya Beerfest bisa dilaksanain secara onsite kayak begitu ya. Iya, dan diberi kemudahan dalam Diberi menjalankannya. kemudahan. Amin. Amin. Terus kalau di IMI ada apa lagi kegiatannya selain itu? Oh, jadi Kalau di dari yang HIMHI itu ada BSO. BSO tuh masih gabungan dari IMI atau gimana sih? Soalnya Nah, gue soal kayak gitu-gituan gue agak-agak kurang tahu nih. Cupu lu. Ya udah. Gue yang semester 3 lebih tahu daripada lu. Ya maklum kan anak-anak rumahan yang nggak keluar untuk kegiatan. Excuse. Ya udah boleh dong jelasin Del. BSO itu kayak badan semi otonom dari HIMHI. Badan semi otonom. Itu konsepnya gimana maksudnya? Jadi mereka tuh kayak ada spesialisasi mereka sendiri gitu. Ngerti kan? Kayak kan ada 3 BSO di Oke, ada 3 BSO. di jurusan kita. Yang Apa aja? pertama itu FPCI. FPCI? Tahu kan FPCI itu apa? Foreign Policy Community Indonesia. Enggak. Aduh, oke, parah nih. Udah. Gini, kalau kuliah cuma di depan layar doang ya kayak begini. Ya kayak begini, coba bisa jelasin ke gue FPCI itu apa? FPCI itu kayak forum diskusi soal foreign policy. Jadi tuh FPCI itu ada banyak chapter, ada chapter BINUS, chapter universitas lain lah. Jadi kayak kalau mau diskusi soal foreign policy bisa banget kalau di FPCI ini. Oke. Dan juga relasinya pasti banyak dong karena kan chapter untuk universitas lain tuh luas banyak. Untuk kegiatannya juga bisa FPCI itu ada kayak kegiatan kayak misalkan kan kata lu di universitas-universitas lain ada kan, berarti tersebar di seluruh Indonesia dong. Iya. Itu ada kayak kegiatan-kegiatan juga gak sih untuk FPCI seluruh Indonesia atau gimana? Ada kayak kemarin kalau nggak salah FPCI itu ngadain ini kunjungan ke kedutaan besar. Oh, kunjungan kedutaan besar. Iya. Jadi istilahnya kayak FPCI itu buat orang-orang yang emang pengen fokus banget di HI nih, pengen fokus banget istilahnya mengarah banget ke HI kayak gitu, itu cocok berarti di FPCI menurut lo? Ya bisa dibilang gitu buat diskusi lah. Buat forum diskusi Ya, kayak gitu ya. Oke, terus selain FPCI ada apa lagi? Ada BIRDS. Birds. Ya, Oke. bukan burung. Iya, oke, BIRDS itu Binus International Relation Dialectic Society. Waduh, sabar, pelan-pelan jelasin nih. Birds apa? Binus International Relations Binus International Relation Dialectic Society. Dialectic Society. Itu Ya. tentang Itu kayak wadah atau tempat buat mahasiswa HI Binus yang pengen yang punya dasar ya atau pengen ngembangin skill mereka tuh di debate, MUN, critical thinking, public speaking, Oh, ngerti gua. negotiating dan lain-lain gitu. Oh, jadi kalau misalkan yang FPCI itu ngebahas tentang yang secara eksternalnya foreign policy dan lain-lain, kalau misalkan Birds itu untuk kayak MUN pengembangan diri juga kayak begitu ya sebenarnya. Oke, kegiatan tadi apa aja? MUN terus kayak nanti besok ada
Birds tuh bakal ngadain BINUS MUN 2023. Oke. Ya, dan gue jadi salah satu OC-nya, Organizing Committee. Emang kalau orang-orang aktif kegiatan emang beda dah, Iya beda. dong, satset sana sini ada. Emang channel kalau untuk kenalan tuh udah banyak banget berarti Iya. hitungannya. Oke, terus apa lagi? Abis itu kayak apa ya? Join training, kayak training sama MUN club yang lain. MUN untuk Birds ini cuma ada di BINUS atau di luar-luar juga ada? Kalau Birds atau MUN clubnya? Birds. Kalau Birds untuk HI doang, Untuk HI BINUS doang. Ya, Oke. Tapi untuk kalau pengen berhubungan dengan yang mahasiswa dari kampus-kampus lain itu bisa dengan kayak MUN kayak gitu. Bisa. Oke, dari Birds nanti kayak misalkan nih, gue tuh masih nggak bisa apa-apa gitu. Gue nggak ada kemampuan public speaking. Gue takut bicara depan umum. Abis itu gue nggak bisa MUN untuk speaking English, gue juga nggak terlalu fluent kayak gitu. Itu nanti ada pelatihannya juga dari Birds. Ada. Kan di Birds tuh kalau setahu gua ada ini divisi Substance and Coaching. Substance and coaching itu Iya. itu tugasnya Untuk ngelatih MUN kita kayak public speaking kita, critical thinking kita gitu. Oke. Terus kemarin gue juga sempat ikut ini ada kayak pemaparan sesi gitu buat pospap kan, position paper. Position apa sih yang lo berharap gue tahu sumpah. Gue aja sekarang nggak ngambil HI sebagai mata kuliah gue ya. Di semester 45 ini. Apa pospap bisa jelasin? Position paper tuh kayak paper yang kita pegang sebelum ikut MUN, gitulah singkatnya. Paper yang kita pegang itu materi kita sebelum Iya, ikut stand MUN. kita, Oke, Iya. materi kita sebelum ikut MUN. Terus kemarin ada coaching, ada pelatihannya kayak begitu. Iya, pelatihan gitu. Kayak gimana sih kita kalau mau bikin position paper yang bagus, yang bener, yang menarik gitu. Oke, habis itu kayak itu doang sih yang gua tahu. oh yang Gue kan bukan anak Birds nih. Iya, benar. Tapi gue tahu banyak lah soal MUN karena gue kan juga MUNers. MUNers. Sebutannya MUNers banget gak tuh? Bukan MUNers, tapi MUNers gue tuh pernah. fans Manchester United apa gimana? Bukan, itu Oh, kan bukan. Munyuk. bukan MUNers sih, tapi gue Saya nggak ikutan ya, itu yang ngatain Fadel. Karena fans bola di negara ini cukup fanatik ya. Itu Fadel sendiri. tolong editor di ini ya, tit gitu. Like tolong di-cut like. Oke, terus. Gue pernah ikut MUN lah, jadi tahu. Terus ya udah. Terus BSO selanjutnya Besok selanjutnya apa? IRB News. IRB News. Ya, International Relation BINUS News. Sal. International Relation BINUS News. Ya. Jadi itu tuh buat mahasiswa-mahasiswi HI BINUS yang punya ketertarikan lebih ke dunia jurnalistik. Sabar. Berarti mereka tuh kayak Kompasnya BINUS hitungannya berarti. Ya. Oh, kayak portal beritanya BINUS kayak begitu. Iya, benar. Oke. Oh, gue tahu IRB News karena bestie gue nih yang megang jadi presiden, ketuanya ini bukan Vincent Govandi. Benar. Bener kan? Oh iya, gue tahu. Soalnya di pas lagi nyalon tuh gue kayak gue full supportive gitu. Oke. Terus kalau di IRB News tuh ngapain? Lebih ke ini, kita nyari artikel-artikel, terus kita analisis artikelnya tuh. Gimana maksudnya? Sabar. Artikelnya kita analisis nih. Oke. Kayak isu-isu terbaru. Oke, lanjutin coba. Jadi itu di IRB itu ada spesifikasi. Spesialisasi. Oke, Iya. spesialisasi Yang pertama divisi. tuh ada ekonomi. Oke. Ya, kedua Terus politik. kedua politik, Ketiga peace and conflict. peace and conflict. Ya, Oke. Jadi kayak 3 divisi ini tuh masing-masing nyari artikel yang terbaru, terus dianalisis bareng, terus nanti hasil analisisnya itu tuh dipublish. Dipublishnya di IG-nya IRB News sama websitenya Himhi Binus. Oke, Iya. I get it. Berarti kalau misalkan IRB News ini cocok buat kalau dari yang gue tangkap ya, dari yang lu jelasin tadi, ini cocok buat mahasiswa-mahasiswa yang emang istilahnya mereka tuh pengen fokus penjurusan, apalagi fokus perkuliahannya itu fokus penjurusannya itu nanti tuh ke media gitu ya. Dan juga lu udah tahu belum sih soal itu? Nanti udah gue jelasin yang kata tentang penjurusan kayak gitu. Berarti cocok juga buat orang-orang yang pengen pekerjaannya nanti mungkin udah ada target kerja, bisa kerja di media kayak begitu, bisa sebagai jurnalis juga, bisa lebih spesifik kayak gitu ya. Jadi Najwa Shihab. Enggak Najwa Shihab juga dong, berbeda topik adik. Berbeda topik. Ya kan Najwa Shihab kan jurnalis.
Iya sih, bener. Iya. Najwa Shihab juga jurnalis. Iya. Cuma ya intinya gitulah. Intinya kalau misalkan ARB News itu khusus yang lebih spesifik buat media-media berarti ya. Ya. Oke, berarti kalau di situ nanti ada kayak kita dilatih juga gak sih buat kayak gimana ya? Maksud gue kayak penulisan kita atau nggak gimana kayak gitu. Ya. Itu ada pelatihannya juga nanti di ARB News. Ya. Dan kebetulan tuh gue masuk di desain. Jadi gue Oh, lu kayak anak ARB News juga? ya gue anak ARB News. Lu ikut apa sih lu? Banyak ikut kegiatan lu. Ya namanya gabut ya. Iya. Oke, terus gue anak desain di ARB News. Jadi gue kayak sebelum ngupload tuh kan ke gue dulu nih, gue desainin. lu desain apa? Desain gambarnya Desain atau ininya kontennya nanti yang di-up di IG kayak gimana. Oke. Ya. Jadi gue kayak baca-baca dikit lah. Oh ternyata gini-gini ininya. Oh, lu Isinya. modelannya kayak yang di terakhirnya gitu ya? Ya. Yang sebelum penguploadan kayak double checknya Ya. itu di lu kayak begitu. Udah aciannya. Oh, oke, Ya. oke. Heeh. Oke, jadi kalau misalkan jadi untuk kalau misalkan kita gabung di HIMHI itu ya kalau misalkan kita gabung di HI Binus itu yang bisa kita ikutin berarti bukan cuma HIMHI doang sebagai organisasinya, Ya. tapi juga ada organisasi-organisasi lain yang kita sebut dengan BSO ya. Ya. Dan itu tuh mereka 3 BSO ini tuh kayak ngasih pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk karir-karir ke depan mereka Benar. atau Buat pengalaman. pengembangan diri mereka masing-masing. Oke. Ya. Berarti oke juga. Ini bisa ditulis buat di CV nanti gak sih? Bisa dong. Ini bisa buat di CV juga. Apa Soalnya nih? Ikut podcast atau apa? enggak bukan itu. Apa sih ikut kayak ARB News, ikut BSO kayak gitu. Soalnya kalau di keadaan gue sekarang ya, gue kan udah di semester 5 nih. Jadinya gue tuh gimana ya? Gue udah harus persiapan buat magang karena kalau di Binus ya buat teman-teman yang belum tahu di sini mungkin di Binus itu konsepnya itu Loh, kok hilang? Hah? Di mana? Hmm. 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 Episode 3, episode 4, episode 5. Oh, ini kali. security itu gimana? Coba lu jelasin dalam ya. Apakah kita jadi jaga-jaga satpam atau gimana security-nya? Oh, emang latihannya gitu ya? Iya. Kamu nanya. Kamu nanya security kayak gimana? Kayak mostly kita tuh kayak telinga kita udah panas bahas Ukraina, Rusia, Iya. Korea. Itu kayak basic-basic banget gak sih? Yoi, kayak Korea Utara, Korea Selatan. Kalian nggak ngerti ya? Oh maklum, kayak anak-anak baru ilmunya masih pada cetek mungkin ya. Iya. Belum sekita kali ya.